Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Tuhan bersama kami lagi malam hari ini Tuhan. Terima kasih atas hari yang indah yang kami akhiri dengan pertemuan malam hari ini Tuhan. Tuhan bersama dengan kami, isi hati kami, buka telinga kami Tuhan, untuk mengetahui segala sesuatu yang Tuhan inginkan kami ketahui. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, saudara-saudara, beberapa hari ini kita banyak bercerita dan bagi pengalaman ditinjau dari tulisan Alkitab dan tulisan Roh Nubuat. Luar biasa Tuhan kita, karena Dia memberikan kita arahan, kita menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Nggak bisa cuma punya kebenaran aja tanpa roh, tidak bisa roh saja tanpa kebenaran, nggak bisa saudara, harus dua-duanya. Kita juga kemarin bahas bagaimana langkah pertama dan langkah kedua ini mempunyai arti yang dalam bagi kita umat Tuhan. Tapi mungkin ada saudara-saudara yang mungkin mempunyai pertanyaan dan mungkin ada anggapan yang mengatakan bahwa, aduh, kok susah sekali ya ikut Tuhan sampai segitunya ya? Apa semua harus seperti itu perjalanan kita? Saya bisa kasih tahu satu hal, saudara-saudara, belum tentu. Ya. Belum tentu saudara-saudara di saat ikut Tuhan, Tuhan akan campakkan seakan-akan dilempar dari gedung jatuh ke bawah. Ya, belum tentu juga. Walaupun kalau sampai itu pun harus terjadi, bukan kita yang bisa memilih, saudara-saudara. Tuhan yang mengetahui apa itu karunia kita atau bukan. Kalau kita mengatakan, Tuhan kehendak-Mu yang jadi, kalau Tuhan mau bawa saya masuk sampai ke titik seperti itu, ya terpujilah nama-Mu. Ya. Tapi bukan karena pilihan kita. Nah, apakah seperti itu terus cerita-cerita? Saudara, kalau cerita menjadi kesaksian, tentu ini adalah ya kita bagikan karena kesaksian ya. Kalau segala sesuatu baik-baik saja, uang lagi ada, semua baik, ya ngapain diceritain? Buat apa diceritakan itu? Diceritakan adalah di saat kita masuk di dalam krisis dan Tuhan ternyata ada di situ juga. Saya beberapa malam lalu saya bahas mengenai Matius 10 ayat 8, saudara-saudara, yang menjadi panggilan bagi saya rasa semua orang. Di saat Tuhan menginginkan kita untuk mengutus kita untuk pergi, ya, dengan kata yang sama aja diberikan pada kita semua, pergi, jangan takut, dan Tuhan akan sertai kita. Tapi di saat Tuhan bilang, jangan bawa jubah, jangan bawa uang saku, jangan bawa tongkat, jangan bawa bekal, jangan bawa sepatu pun jangan. Nah, ini membuat kita, aduh, kayak begitu ya. Murid-murid juga ragu, saudara-saudara. Disuruh pergi macam seperti itu, mereka ini dulu nelayan, mereka mempunyai pekerjaan-pekerjaan yang mana mereka tahu kalau mau pergi ke satu tempat harus bawa bekal. Di saat Yesus bilang pergi, jangan bawa apa-apa. Ini sesuatu yang asing bagi mereka, saudara-saudara. Ini sesuatu yang asing bagi saya di saat Tuhan memanggil saya dan istri untuk pergi seakan-akan, ikuti kehendak Tuhan. Mungkin dengan mudah saya berdua sama istri bilang, nah Tuhan, nanti gimana ini? Pekerjaan saya lagi morat-marit ini. Saya kurang uang, Tuhan. Saya perlu waktu saya harus dibuang di dalam pekerjaan dan sebagainya. Tapi di saat Tuhan mengatakan di dalam Matius 10 ayat 8, pergi, ya, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati kalau perlu. Tahirkan orang kusta, kamu dapatkan dengan cuma-cuma, kamu berikan dengan cuma-cuma. Karena apa? Barang siapa yang bekerja layak dapatkan upah. Wah, saudara-saudara, mereka layak dapat upah. Mereka dapatkan upah itu yaitu apa? Mengenal siapa Tuhan. Nah, sesudah mereka diutus tanpa bawa apa-apa, beritakan Injil, akhirnya mereka dapatkan upah karena mereka bekerja untuk Tuhan. Saudara, kalau kita lihat di dalam Lukas 22, ayat 30 berapa itu? 34 lah, 35 ya. Ayat Lukas 22. Ayat 35. Nah, bandingkan kontrasnya dengan tadi 10 ayat 8, Matius 10 ayat 8. Lalu Yesus berkata kepada mereka. Kepada siapa mereka? Murid-murid. Ketika aku mengutus kamu, dulu maksudnya ya, di saat dulu aku utus kamu, kemarin saya utus kamu, dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal atau kasut.
Yang mana ini saudara-saudara? Yang tadi ya. Mereka pernah diutus tanpa bawa sepatu, tanpa bawa kasut, tanpa bawa pundi-pundi, tanpa bawa bekal, tanpa bawa tongkat, nggak bawa baju. Yesus tanya, waktu saya kirim kamu kayak begitu, nggak bawa apa-apa, adakah kamu kekurangan apa-apa? Yesus tanya sama murid-murid. Lalu jawab mereka apa? Suatu pun tidak. Lalu katanya kepada mereka, sekarang ini siapa yang punya pundi-pundi, hendaklah dia bawa. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa tidak mempunyai, hendaklah dia menjual jubahnya dan membeli pedang. Saudara-saudara, kalau di antara dua ini, kita suka diutus dengan cara yang mana, saudara-saudara? Cara Lukas 22 atau caranya Matius 10 tadi? Nah, saudara-saudara, kita pasti memilih yang mana ini? Pasti memilih yang seperti Lukas 22 ini. Waduh, enak dong. Kita mau pergi, bawa dulu bekal. Oke? Siapkan bekal. Pastikan bekalmu cukup. Kita mau disuruh jadi penginjil. Oh ya Tuhan, saya no problem penginjil. Yang penting Tuhan kasih saya bekal dong. Tuhan kasih saya pengamanan dong. Kalau saya mau menjadi saksi bagi Tuhan, yang penting Tuhan isilah kantong saya. Yang penting karir saya Tuhan amankan dulu, baru saya bersaksi bagi Tuhan. Kalau saya mau punya buku, bagi-bagi buku, jangan pakai uang saya Tuhan. Tuhan sediakan uang supaya saya boleh bagi-bagi buku. Tuhan mau saya sama istri saya bikin televisi, ya Tuhan sediakan ini uang, bisnis saya cukup, supaya televisi bisa jalan. Mau bikin radio, Tuhan kasih uang cukup, radio bisa jalan. Tuhan mau bikin saya gereja, kasih uang untuk bikin material ini, supaya gereja jadi, saya bisa jalan. Saudara, siapa yang nggak mau diutus kayak gitu, saudara? Tetapi ini bukan suatu yang bisa kita pilih. Tuhan harus kirim kita pertama kali dulu, seperti Matius di dalam Matius 10, supaya ujungnya apa? Kita kenal dulu Tuhan, hati kita berubah, pikiran kita berubah, tujuan hidup kita berubah, misi kita berubah, kata-kata kita berubah, penata layan kita juga berubah, semua waktu kita berubah, keluarga kita juga berubah, tujuannya semuanya menjadi baru. Cita-cita kita berubah, waktu kita berubah, semuanya untuk Tuhan. Barulah Tuhan kirimkan murid-murid seperti Lukas 22 tadi. Nah, sekarang kamu bawa itu uang. Mungkin Tuhan akan kumpulkan kembali kita punya apa yang kita sudah hilang sebelumnya, saudara-saudara. Mungkin Tuhan akan berikan kembali. Oh, jangan kita harapkan, oh berarti Tuhan akan kembalikan apa yang saya sudah. Belum, bukan. Seperti gospel kalau gitu. Kalau gitu Injil kemakmuran, saudara-saudara. Kita tahu kita tidak percaya Injil kemakmuran. Kita dapat 100. Kita kasih semua, Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit. Ya benar itu. Tetapi belum tentu kita kasih 100, nanti Tuhan akan kembalikan 100. Bahkan 100 belum tentu. Belum tentu langsung. Dan juga belum tentu yang dibalikan adalah uang. Tapi melebihi segala sesuatu yang kita bisa bayangkan. Kita butuhkan. Nah, saudara, apakah ini menjadi satu janji? Ya ini menjadi janji, saudara. Saya di saat sama istri saya siap pergi ke gunung. Oh, mungkin Tuhan mau kita seperti ini ya. Saya baca 10 ayat 8 itu Matius 10. Saya tanya semua sama pendeta-pendeta, tanya semua orang-orang yang ahli Alkitab. Saya tanya, apa ini artinya ini? Apa ini Matius 13 ayat 44 ini? Kerajaan surga, apa ini? Surga, saya mau cari surga. Surga adalah seperti orang pergi ke ladang, pergi menggali di ladang, dapat itu harta, dia kubur hartanya supaya nggak ada mencuri. Dia pulang ke rumah saudara, lihat segala rumahnya, lihat mobilnya, lihat tabungannya, lihat depositonya, lihat semua bisnisnya, semua karirnya. Tidak ada artinya. Dengan sukacita dia jual segala sesuatu untuk beli itu ladang. Saya tanya sama orang, apa ini? Saya tanya semua orang, ahli bahasa Greka, ahli bahasa Ibrani, orang-orang punya gelar doktor, saya tanya. Saya bayar dulu. Saya kasih kamu 10 kali pertemuan, saya bilang. Ajarin saya apa ini Injil. Saya berdiri seperti orang muda yang kaya di Matius 19. Apa saya harus jual harta saya untuk mengikut Tuhan? Saya tanya. Oh, nggak gitu-gitu banget lah Pak Ramon. Enjoy aja, nikmati aja itu. Pak Ramon sudah diberkati. Saya nggak puas, saudara-saudara. Saya mungkin merasa saya harus seperti orang yang ini. Di saat orang muda kaya itu disuruh jual hartanya, saya mau menjadi orang muda yang kaya, yang mau melakukan apa yang Yesus katakan.
ya. Tetapi saudara-saudara, di saat saya pergi lakukan, saya siap. Siap saudara-saudara. Mau jadi petani pun saya siap. Mau jadi dagang apapun saya siap. Mau jadi miskin sekalipun saya siap. Dan memang saya waktu itu hidup benar-benar seperti orang miskin, mungkin. Kalau standar dunia ya. Bikin rumah dari gubuk, oh ya nggak masalah, saya seneng aja kok. Walaupun ditiup-tiup angin, akhirnya rubuh juga itu rumah. Bikinlah rumah batu. Tapi tidak seperti yang dulu lagi, saudara-saudara. Sudah siap. Tetapi beberapa tahun kemudian, karena saya mendalami, saya kembali lagi belajar, ya. Background saya adalah saya orang bisnis. Saya sekolah insinyur dulu, teknik. Tapi saya suka di saat saya jalan sama Tuhan, saya dalami nutrisi, saudara-saudara, mengenai kesehatan. Saya ambil sertifikasi, saya belajar. Saya dari Amerika, habis itu saya ambil lengkap sertifikasi kesehatan. Saya mulai bicara di sini, bicara di sana, bicara. Nggak lama, Tuhan bawa saya dan istri masuk ke kalangan orang-orang yang mau hidup sehat. Kalangan olahraga. Nah, olahraga ini, saudara-saudara yang mau hidup sehat ini, sekarang orang-orang yang kaya ini maunya hidup sehat. Dibawalah kami masuk kembali ke komunitas orang-orang yang dulunya tahun 2008-2009 saya sudah tinggalkan. Saya janji saya nggak mau ketemu lagi. Ternyata Tuhan bilang, Ramon, Sandy, kamu sudah lama di gunung ini, sudah saya cuci otak kamu. Visi kamu sudah saya rubah. Kamu sudah saya isi bekal. Dan bekal ini menjadi titik kamu akan masuk kembali kemana? Ke lingkungan orang-orang yang dulunya kamu kenal. Lingkungan di mana Tuhan sudah tempatkan kita dari kita dilahirkan. Dulunya. Aduh, arahnya ke sana. Dipanggil ke komunitas lari. Dipanggil ke komunitas berenang, komunitas sepeda. Untuk apa? Untuk kasih kesaksian mengenai apa? Wah, mengenai nutrisi, hidup sehat. Orang-orang dunia dikasih tahu New Start. Apa New Start? N itu nutrisi, E itu exercise, W itu water. Waduh, orang dunia, waduh luar biasa. Hebat sekali gini kalian orang Advent. Kalau orang Advent dikasih tahu New Start cuma bosan, saudara-saudara. Ya. Orang dunia. Apa, saudara-saudara, kemudian arahnya kita bicara malam hari ini? Saya mau ajak saudara-saudara baca ke Daniel ya. Kita tahu buku Daniel 3. Ini cerita mengenai 3 orang muda yang apa? Daniel berapa? 3 ayat 24 mungkin ya. Nah, 3 orang muda, saudara-saudara, disuruh sama Nebukadnezar tunduk kepada patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Kalau tidak tunduk, kamu akan dimasukkan ke dalam dapur api. Semua orang tunduk, saudara-saudara. Kecuali 3 nih manusia, orang-orang muda. Tahu kita semua ceritanya. Lalu dibawa, ditangkap. Lalu ayat 24, 23. Ketiga orang itu, kemudian Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh di dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kita tahu apinya dipanasin, saudara. Orang yang nganter, yang dorong mereka aja sampai mati. Tuh? Didorong mereka ini dengan keadaan terikat, jatuh ke dalam dapur api. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah dia kepada para menterinya. Daniel 3:24. Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat dalam api itu? Jawab mereka, benar ya Raja. Lalu katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Aduh, salah terjemahan, saudara-saudara. Maaf ya, bukan sok tahu saya ini. Saya selidiki ini apa ini seperti anak dewa. Ternyata bahasa aslinya adalah seperti anak Tuhan. Bahasa King James-nya Son of God. Saya cari bahasa Ibrani-nya, bukan ahli Ibrani saya, saudara-saudara. Nggak pinter, saya cuma pinter cari-cari aja lewat ini ya. Bahasa aslinya Bar-Elah. Anak Tuhan. Seorang raja kafir tidak kenal Tuhan. Dia bilang, ini 3 orang tadi kita kirim ke bawah ini. Kenapa? Ada 4 di situ sekarang, dan yang satu lagi yang nomor 4 ini, kenapa? Rupanya seperti anak Tuhan. Anak Allah. Tadi cuma 3, kenapa Saya nggak suka bilang Allah, tapi Tuhan aja lah ya.
Nah, saudara-saudara, bagaimana Nebukadnezar bisa kenal si mukanya ini, anak Allah ini kayak gimana ya, anak Tuhan ini seperti apa? Puji Tuhan kita punya tulisan roh nubuat, saudara-saudara. Nyonya White bilang begini, Prophets and Kings, para nabi dan raja, halaman 509, paragraf ketiga. Ini dia tulis. Bagaimana raja kafir itu kenal seperti apa anak Allah? Orang-orang Ibrani yang ditawan dan menempati posisi-posisi tinggi di Babylon, dalam kehidupan dan tabiat mereka mencerminkan kebenaran di hadapan sang raja. Saat ditanya alasan dan dasar iman mereka, mereka jawab tanpa keraguan. Secara sederhana dan gamblang mereka menunjukkan prinsip-prinsip kebenaran, sehingga mereka menunjukkan mereka siapa Tuhan mereka yang mereka sembah. Mereka berbicara mengenai Kristus, Sang Juru Selamat yang akan datang, dan di dalam wujud keempat di tengah dapur api, Raja itu mengenal siapa anak Allah. Dan kemudian melupakan kebesaran dan harga dirinya, Nebukadnezar turun dari tahtanya dan datang mendekati perapian dan berseru, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datang kemari. Waduh, luar biasa, saudara ya. Apa artinya ini? Saudara-saudara, Tuhan akan bawa saudara ke tempat-tempat tinggi. Ini janji Tuhan. Mau ke bawah, mau ke atas, kita siap. Bisa kalau masuk. Mau di bawah, masuk. Ke bawah, ke atas, masuk. Tapi ke atas harus masuk. Ke bawah juga masuk. Yesus ke orang miskin masuk, duduk dengan orang-orang pemungut cukai. Saudara-saudara, kalau pemungut cukai hari gini adalah siapa ini? Mungkin pejabat-pejabat, mungkin koruptor, saudara-saudara. Orang-orang yang kita katakan ya, kita lihat di berita-berita ini, wah si ini, oh si ini. Apa? Karena apa? Karena korupsi, saudara-saudara. Tapi Yesus bisa menjadi orang yang bisa dicari oleh Sakeus. Mungkin nggak kena, saudara-saudara. Mestinya tidak kena. Karena Yesus ini levelnya mungkin, dia mau sukanya di bawah. Tapi Yesus bilang, kadang-kadang kamu akan saya bawa sampai ke tempat paling tinggi. Supaya apa? Supaya mereka mengenal siapa anak Allah. Bagaimana caranya saudara-saudara mengenal anak Allah ini? Melalui pilihan-pilihan kita, bukan melalui khotbah, saudara-saudara. Karena komitmen kita, karena kesungguh-sungguhan kita, karena konsistensi kita. Kita duduk sama orang-orang tinggi, ini bukan orang-orang pejabat, ini bukan karena kita harapkan apa. Tender. Di depannya katanya kita mau menginjil, tetapi kita harap supaya dapat proyek, supaya dapat pekerjaan, supaya dapat bisnis. Jelek-jelek kita cari orang kaya, supaya orang kaya ini menghidupi gereja kita. Datang kepada orang kaya, kasih proposal. Ini orang kaya, kita butuh orang-orang kaya di gereja. Makanya orang kaya paling disukai di gereja. Orang miskin disuruh duduk belakang, suruh pinggir-pinggir. Orang kaya paling diangkat-angkat, benar nggak? Naif kita, saudara-saudara, kalau tidak benar ini. Inilah keadaan kita, saudara-saudara. Makanya terang itu tidak bisa sampai, jangan ke atas, ke bawah jangan nyampe kok. Kenapa, saudara-saudara? Karena yang kita harapkan, uang. Dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sekarang bicara duit lagi, saudara-saudara. Kenapa? Karena inilah kanker yang paling dalam, saudara-saudara. Kita baca ini Kejadian 3 ayat 19. Kenapa? Apa akar yang paling dalam, saudara-saudara? With the sweat of thy face, dengan keringat. Tuhan bilang sama Adam, Kejadian 3 ayat 19. Dengan keringat, kamu akan menyediakan makananmu. Saudara, keringat ini bukan keringat berpeluh, tapi kalau lihat dalam buku Ibrani, bahasa Ibrani lagi, selidiki lagi. Kita lihat katanya berpeluh ini apa, saudara-saudara. Sebenarnya kata mempunyai konotasi apa? Gentar, takut, cemas. Jadi Tuhan bilang, karena dosa Adam, kamu akan cemas. Hanya urusan makanan aja kamu cemas. Makanan dan pakaian kamu cemas. Saudara-saudara, makanan dan pakaian menjadi landasan hidup manusia, saudara-saudara. Makanya lihat semua lambang negara ada padi, ada kapas, termasuk Indonesia. Apa ini padi kapas? Makanan, pakaian. Itu yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku. Jadi kemana arah kita, saudara-saudara?
Bukannya salah makanan dan pakaian. Tapi saudara-saudara, Tuhan mau kita ini mempunyai eksperimen dulu. Mempunyai pengalaman. Sehingga Tuhan akan bawa kita masuk kemana. Tuhan akan janji. Tuhan justru memberi contoh pola. Pergi cari pemimpinnya. Masuk ke desa, cari pemimpinnya. Kenapa, saudara-saudara? Dari pemimpin langsung turun ke bawah, gampang. Yesus bukan ngajarin kita materialistis, cari orang kayanya dulu, cari yang punya duit dulu. Iya, biar gereja kita banyak uangnya. Bukan itu tujuannya, saudara-saudara. Pergi kepada pemimpin karena melalui Nebukadnezar semua orang akan kenal Tuhan. Bukan karena uangnya. Kita sudah mengalami distorsi di dalam jemaat kita, saya bilang gitu ya. Di dalam kehidupan kita ini semuanya diukur dengan uang, jadi kita pergi ke orang kaya pun uang yang dipikir. Bukan lihat soul-nya. Duduk sama orang kaya, mungkin kalau Yesus duduk sama Sakius bilang, bagi-bagi dulu proyek dulu Sakius. Nggak gitu. Supaya saya punya penginjilan ini bisa jalan. Tolong koak. Yesus tidak pernah melihat orang kaya beda dengan orang miskin. Tidak pernah, saudara-saudara. Sorry, saya dulu juga muak melihat orang di dalam gereja yang memperlakukan orang miskin ini beda dengan perlakuan orang kaya. Muak saya, saudara. Kalau datang sama Ramon sama Sandy yang duluan apa? Proposal datang. Kalau bisa ini Ramon sama Sandy duduk di depan. Kasih duduk di depan dulu. Kasih dulu posisi. Kasih posisi dari ketua jemaat. Bukan karena kamu punya iman. Oh, bukan karena kerohanian, saudara-saudara. Jauh sekali saya dari rohani. Tapi kamu punya ATM kan gitu. Karena kita jadi ATM gereja. Bukan karena iman, tapi karena ATM-nya. Saya muak lihat itu, saudara. Orang kaya juga lihat itu muak sebenarnya. Sebenarnya muak juga. Makanya Tuhan mau siapkan kita menjadi orang yang melihat hati manusia. Yesus duduk dengan orang-orang kaya, orang-orang powerful, bukan karena duit. Karena dia hatinya menangis. Kapan Tuhan orang-orang ini mengenal rencana keselamatan? Inilah alasan kenapa Tuhan bawa saya sama istri masuk terjerembab, saudara, di dalam apa? Di dalam keuangan. Oh, dengan senang hati saya bilang, enggak apa-apa Tuhan, inilah yang saya minta. Tapi alasan ini juga, saudara-saudara, Tuhan bawa kami kembali. Ramon, kamu kembali ke itu dulu. Ingat, kenapa Tuhan bilang, aku pisahkanlah kamu dari apa? Jangan sentuh yang najis, so I can receive you. Rasul Paulus bilang, ya. Lalu, Tuhan juga bilang apa? Di saat dipisahkan, I'm going to send you as sheep amongst the wolves. Aku akan kirim kamu seperti apa? Seperti domba ke kawanan serigala. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara. Karena Tuhan akan memberikan kita tugas sesuai dengan talenta kita. Jangan orang yang ditugaskan pergi kepada orang miskin, iri karena, wah enak banget pelayanan orang kaya itu. Duduk di hotel bintang 5. Sedangkan kita duduk di amparan di sawah-sawah ini, kasihan. Ya. Jangan juga orang yang diberi tugas kepada orang kaya, lihat kepada tugas, aduh enak ya pelayanan kepada orang miskin, biayanya kecil. Nah, saudara-saudara, saya hanya mengajak kita ini, ya sorry bukan mau bilang keras, saudara-saudara ya, cuma inilah kenyataan kita. Saya mau coba jujur. Kalau saudara enggak, ya kalau saya menyinggung, saya harap ya besok-besok nggak ketemu lagi mungkin. Tetapi saya harap saudara-saudara ini ambil dengan secara serius. Ya, kita di dalam pelayanan kita, cobalah kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, rubahkan hati saya. Karena without the changing of heart, tidak ada message. Tanpa hati yang berubah, saudara dan saya tidak mempunyai pekabaran diberikan. Nggak punya pengalaman, apa yang mau dibagi? Cuma lari kita kepada ritualisme. Mau selamat? Iya. Jangan makan babi jangan makan udang. Minum kopi. Nggak boleh minum kopi. Minum teh. Nggak boleh minum teh. Udah titik. Nggak boleh cap tikus. Titik.
Cuma itu, saudara-saudara, walaupun itu benar, tetapi bukan itu esensi keselamatan. Yang penting, hari Sabat ini perpuluhan masuk, saudara-saudara. Minta Tuhan pertobatan hati. Saya sama istri, ya ini sedikit cerita-cerita aja, kita slow down dulu. Saya beberapa tahun terakhir, Tuhan seakan-akan desak kami. Saya nggak mau, saudara-saudara. Ramon, itu kamu punya teman-teman. Kembali kepada mereka, karena kamu sekarang punya cerita. Aduh, teman-teman ini saya sudah tinggalkan, Tuhan. Jangan bawa saya ke sana lagi. Ramon, cuma kamu yang bisa bicara sama mereka. Saudara-saudara, saya mau kasih video sedikit. Boleh ya, saya share video. Karena saya 4 tahun terakhir ini, saya share screen-nya apa nyala atau enggak? Oke, boleh unmute ulang, Bang. Saya merasa Tuhan juga mempunyai panggilan pada orang-orang yang di kalangan atas, saudara-saudara. Bukan karena saya cari proyek. Nggak cari proyek, saudara. Nggak butuh. Kebetulan juga Tuhan masih berikan juga fasilitas kembali setelah beberapa tahun Tuhan kunci. Jadi fasilitas itu Tuhan pakai kemudian untuk ternyata kita kembali kepada orang-orang yang mungkin kita tinggalkan. Oh, saya mau kasih, inilah pelayanan kami ya, ini yang kita lakukan 4 tahun terakhir ini. Oh, tunggu dulu. Saya juga ajak orang saudara-saudara yang mempunyai ini yang sama juga mungkin share sound. Abi udah di itu. Coba tanya si Abi mana? Udah. Enggak, Abi nggak usah harus itu dari sana. Oke. Sorry, video yang salah. Kenapa nggak itu dulu? Share screen, oke. Di ini dulu. God is bringing us to different communities, different groups, different people. For instance, we've been recently involved in this cycling and sports community because I'm a sports nutritionist. People start inviting us to talk about health. Sandy has been asked to become a leader in one of the biggest cycling community now. A lot of people are just curious about life choices that we're making. You know, where we come from, where we are now, what we're doing. You know, television, people started watching our television also from this community. And then we start to see that people are really, really interested in the practical gospel that we bring. Welcome to Jakarta. To the people who are not Christians, you cannot easily bring Bible and give them book to read. Especially in Indonesia, maybe? Especially in Indonesia with majority Muslim. And from this community, a lot of people are actually seeing what it means to be a Christian. There's no sound. Hilang ya? Sempat hilang. Kok mana ya? Awal-awal jadi. Kenapa ya? Belum lama hilang sih. Di unmute, Bang. Ya.
to the people who are not Christians, you cannot easily bring Bible and give them book to read. Belum jadi share screen-nya. Especially in Indonesia with majority Oh. Muslim. Oh, belum di share screen. Belum di-share. Audionya sudah masuk. Oh, Share oke. screen dari tadi. Sudah. Ya. Just repeat. Mana ininya? Repeat a little bit. Here, this In side. this community, a lot of give them book to read. Especially in And, Indonesia, yeah. maybe. Especially in Indonesia with majority Muslim. And from this community, a lot of people are actually seeing what it means to be a Christian. You know, from where are they learning? It's from the choices that we're making, you know, from our attitude, our commitment, our seriousness into everything, even something as small as cycling. A lot of these people who are members are really, you know, people with power, people with a lot of money, and people with different attitude. Before we were like reluctant to reach out to them because some of these people are the people that we avoided 10 years ago. But now that we are experiencing different lives, God wants us to go back to them, reach out to them, because you know you've been healed, you've been touched by the Spirit. Now you speak with them. We're seeing many changes within them. You know, many people who had like, you know, just strong attitude. They have Easy for them to smile. yeah, people who are never smiling before, people who are just you know, they think they have a lot of money or whatever, but they're a lot more humble. We're seeing the togetherness. I mean, that is already a big change. You know, we've been asked to counsel marriages. You know, a lot of people is venting out their family problems. You know, from this friendship community, and then people are just asking us the secrets of raising children. Well, we have all these books. We're sharing them. You know, what it really means to have a Christian family. Before, they never believed that, you know, in this life, in this modern world, that husband and wife can be together like right. harmony. And then they said like, yeah, we have a hope. Look at them. They become a Because we're always very together. a good couple. They said. They said like, you guys become the example. Every time we facing the problem, but we know That you've because gone through it in you've the gone past. through it in the past. And then I'm very touched because I remember the story, like, you know, we never know God, and then so that's why God has to send Jesus, so we understand what kind of God. And then like when that person tell me like that, I was like, God, is it really like you put us to become the example like Jesus? You know, like Jesus become the example with us, like. So that's why that story comes from them, is strengthening us, even though we tired, and then sometimes like we don't feel like it. But they always said like, if you and your husband never, you know, not around us, it's like the vegetables with no salt, like the food is not taste good. So we need you guys to be around us. One lady, now she became my close friend. Before, you know, she doesn't have hope in her life. She's very rich, and then she's very powerful. And now she said like, thank you, because you give the hope in my life. She even crying, and she said like, wow, I'm really blessed because I met you in my life. Oke. Kita bersyukur saya baru kembali lagi melihat video itu. Selama Itu, by the way, itu video kebetulan karena ada orang Amerika datang, dia kenal sama kami, dia penasaran bagaimana pelayanan kami lakukan di televisi, dan juga saya bilang saya punya pelayanan sepeda. Dia datang, dia mau liput, dia mau bicara, makanya tadi pakai bahasa Manado ya. Oke, itulah. Oke. Lalu selama saya menjalankan ministry, saya katakan sebagai urban apa ya? Ministry. Oh ya, city evangelism. Ya, waktu itu saya sempat bingung karena kok Tuhan sepertinya seperti mengirim saya kembali
ke dalam society atau lingkungan yang saya sudah tinggalkan berapa tahun yang lalu gitu. Saya sudah siap untuk menjadi orang desa, saya siap menjadi orang yang tidak mampu, bahkan saya belajar berpakaian bagaimana selayaknya orang yang tidak mampu, saya belajar untuk tidur selayaknya memang orang yang tidak mampu, saya belajar makan, saya belajar masak, semuanya saya belajar. Karena waktu itu saya siap dengan suami saya untuk diambil fasilitas yang sudah berada dalam kehidupan kami ya. Karena kami membaca suatu kutipan di buku Roh Nubuat dikatakan di zaman akhir Tuhan akan mendidik orang-orang dan segala sesuatu yang yang diberikan service yang diberikan oleh dunia itu akan diambil oleh Tuhan. Karena Tuhan harus mengajarkan mereka gitu. Jadi saya siap dengan tulisan itu, saya siap. Saya kenapa setiap kali saya bahkan belajar untuk membeli baju di di tempat-tempat bekas atau mungkin dibilangnya baju-baju bekas ya, Cabo. yang dibilangnya cabo, baju yang seharga 2.000 gitu. Padahal saya masih punya rumah mewah, masih punya mobil mewah ya, mobilnya bukan satu, masih punya beberapa mobil mewah, Ya, masih habis juga akhirnya. ya masih punya motor Harley, kebetulan kami suka motor Harley, kami juga suka kapal ya, yacht gitu. Jadi kami parkir, ada parkiran sendiri untuk kapal kami ya, kami suka pergi mancing lah atau ngapain lah gitu ya. Itu ya waktu itu masih ada itu semua. Tapi saya belajar, saya sampai senang banget di saat diajarin ya. Saya minta diajarin gimana sih caranya naik kendaraan umum gitu. Oh, saya diajarin naik kendaraan umum. Waduh, senengnya luar biasa naik kendaraan umum gitu ya. Sementara mungkin di saat naik kendaraan umum orang pada bingung kali, ini orang kenapa ya, kok dia senyum-senyum sendiri gitu ya, like wow gitu ya, this is achievement, ini sesuatu yang saya idam-idamkan gitu. Saya juga diajarin untuk beli baju-baju bekas, bagaimana caranya sampai keluarga kami juga kedua belah pihak ya. Apa saya ini nggak malu beli baju bekas? Kamu beli baju bekas harus tutup muka nggak? Enggak, saya nggak tutup muka. Saya buka muka saya kasih lihat muka saya ada-adanya gitu. Saya nggak malu gitu. Meskipun nama saya tertera ya, nama saya masih ada di butik-butik internasional, butik Hermes, Louis Vuitton, Chanel, Gucci, ada namanya Madame Sandy Tenkano gitu ya. Dan puji Tuhan, Tuhan juga bawa nama saya untuk berada di Cabo ya. Ya, Missionary Sandy Tenkano gitu ya. Puji Tuhan, itulah bagi saya sesuatu yang saya sangat dambakan pada saat itu. Saya sudah siap, semuanya siap, saya latihan. Meskipun saya punya, tapi saya latihan pada saat itu. Semuanya saya latihan. Anak-anak saya juga saya latih ya. Anak saya latih makan sehari 2 kali. Anak saya latih jalan kaki dulu. Saya di saat pindah ke gunung, kami punya 2 tempat. Kira-kira sekitar 1,5 kilo ya dari rumah bawah ke rumah atas ya. 1 kilo, kira-kira dari rumah bawah ke rumah atas 1 kilo. Atas itu studio, rumah bawah itu kami tinggal dengan masyarakat karena kami punya pelayanan masyarakat ya. Dan orang tanya, sekarang orang sudah melihat, wah bagus kok ya. Orang melihat karena sekarang 10 tahun berikutnya semuanya sudah sudah berkembang. Tapi saya dengan suami saya mengalami bertahun-tahun kalau kami ingin belanja untuk para misionaris, beras lah, gas habis ya. Saya harus bawa gasnya, berasnya dengan apa? Jalan kaki dari rumah bawah di rumah atas karena tidak ada jalan mobil. Kami bawa junjung pakai kayu, hujan-hujanan, becek-becekan, anak-anak kami terus penuh dengan tangisan karena apa? Kami niat dididik oleh Tuhan menjadi murid yang sesungguhnya. Kami niat anak saya hujan-hujanan bawa belanjaan ya. Kalau kita di tempat kami dikatakan jalanan babi karena jalan cuma sepetak ya, jalan cuma sepetak gitu. Jadi nggak bisa mobil. Jadi mobil kami parkir di rumah kami yang di bawah, jalan ke atas kami jalan kaki. Mau hujan mau apa semuanya, ngangkat beras, ngangkat gas gitu. Tapi waktu itu kami sangat menikmati apa yang Tuhan berikan karena kami menemukan satu hal. Itulah kekuatan Tuhan ya. Kekuatan Tuhan tidak bisa dibatasi. Dalam arti di saat orang datang kepada Tuhan dengan apa dirinya mereka. Mereka mau kaya raya kek, mereka mau tidak ada kek, mereka mau dari mana kek. Bila datang kepada Tuhan, Tuhan mampu untuk mengubahkan kita. Asal
kita mengizinkan perubahan itu datang dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi kami mengalami hal-hal itu ya. Kami mengalami yang tadinya nggak bisa, wah kalau di kampung kami tidak seperti di rumah kami di Jakarta. Di Jakarta tuh air tidak pernah mati ya. Di kampung kami kalau air mati, kami harus menyusuri air itu sampai pergi ke hutan-hutan untuk menyusuri air ya, lewatin tebing lah, lewatin apa. Kami mengalami hal itu setiap hari gitu. Dan kami siap, kami sangat suka cita, kami siap. Tapi berjalannya waktu, makanya tadi kenapa saya ngelihat video ini saya wow, ternyata ya di saat saya dengan suami saya dikembalikan Tuhan lagi di dalam lingkungan kami yang sudah kami tinggalkan, Tuhan memakai komunitas sepeda ini menjadi jembatan bagi kami bertemu dengan teman-teman kami. Karena kenapa? Saya mempunyai beban. Saya katakan, Tuhan, bagaimana dengan teman-teman saya? Apa iya saya nggak bisa bicara kepada mereka? Karena di saat saya ngaca dengan suami saya lihat appearance, saya lihat dandanan saya lihat rumah saya, kayaknya terjadi sesuatu jarak yang sangat jauh antara saya dengan teman saya gitu, teman-teman saya, lingkungan kami gitu. Sampai kami berpikir, jarak ini terlalu jauh Tuhan, bagaimana berikan kami komunitas sepeda yang dimana saya juga bingung. Banyak sekali orang-orang Advent juga yang bingung melihat perbedaan itu. Semua bingung, wah Kak Sandy sudah murtad lagi, wah Kak Sandy begini, wah Kak Sandy gitu, tuh. Semuanya bilang, waduh mereka udah kembali lagi hidup nyaman. Mereka sekarang udah, wah mereka nongkrong-nongkrong lagi di hotel-hotel yang mahal, duduk makan makanan mahal gitu. Sementara orang tidak tahu di saat saya diberikan kepercayaan oleh Tuhan dengan komunitas ini, saya sangat bergumul. Saya sangat bergumul karena kenapa? Saya katakan, Tuhan, kalau Tuhan ingin saya kembali ke sana, kenapa Tuhan membawa saya ke sini, ke kampung, dididik jadi orang kampung, kenapa Tuhan kembaliin lagi? Kesian orang-orang kalau ngelihat perubahan ini gitu. Saya berdoa, saya bergumul, saya berpuasa, dan Tuhan tetap memberikan petunjuk, dan bahkan saya minta sign itu apa? Saya bahkan minta tanda, karena saya bilang, Tuhan saya nggak macam-macam, saya nggak mau pergi ke sana. Tuhan berikan saya tanda-tanda yang sangat luar biasa clear. Tuhan katakan pindah ke sana. Bukan pindah, pergi ke sana. Akhirnya saya katakan dengan suami saya pergi ke sana, dan saya memang jujur saya buka melalui Instagram saya, melalui Facebook saya. Facebook saya sangat advance sekali ya. Saya tidak banyak masukin soal komunitas sepeda ini. Tapi di Instagram saya, kalau orang lihat Instagram saya sangat duniawi, karena inilah jembatan saya bertemu dengan kawan-kawan yang sudah kami tinggalkan di masa lalu kami. Akhirnya sampailah kami di COVID-19 setelah 4 tahun bergumul. Di setelah corona ini, wah, sepeda marak di seluruh dunia. Semua marak, semua orang mau main sepeda. Ibu bapak mungkin bisa lihat ya. Semua artis-artis, semua high profile society, semuanya pada main sepeda. Ya, wah, main sepeda. Akhirnya saya terbuka mata saya dengan suami saya. Oh ini, kenapa Tuhan ingin ya. Sehingga di saat semuanya marak, akhirnya semua orang banyak mencari komunitas kami gitu. Puji Tuhan, cari akhirnya segala macam, sehingga banyak juga yang kami temukan ya. Banyak sekali yang kami temukan yang dimana kami bisa duduk makan dengan mereka. Tetapi memang kalau bertemu dengan orang-orang ini, kami tidak bisa menyuruh mereka pergi ke tempat kami ya, pergi ke level kami, atau kami tidak bisa menunjukkan keagamaan kami. Dalam arti keagamaan itu apa? Tidak bisa mungkin menunjukkan, meskipun saya juga tunjukkan ya, tidak bisa mungkin menunjukkan dress reform. Dress reform itu apa? Oh, kalau pakai sepeda harus pakai rok panjang dong. Itu nggak bisa ditunjukkan. Karena mereka akan ngelihat lah, ini kuntilanak dari mana nih pakai rok panjang pakai sepeda gitu ya, nggak bisa gitu. Tidak bisa menunjukkan prinsip itu gitu ya. Dan tidak bisa menunjukkan prinsip cuma itu sih kira-kira. Tapi kalau yang lain kami tunjukkan prinsip. Karena kalau memang sepeda, berenang, lari, ya saya harus pakai bajunya sepeda, berenang dan lari gitu ya. Sehingga tetapi saya dikuatkan oleh seseorang yang mengatakan, Sandy, kamu tidak bisa menunjukkan keagamaanmu. Yang mereka tahu agama itu bagi mereka pilihanmu. Itulah agama bagi mereka. Jadi kami tunjukkan pilihan-pilihan kami, sehingga kami bertemu dengan orang-orang yang yang menggerakkan negara Indonesia.
Kami duduk makan dengan mereka. Mereka menceritakan segala macam rumah tangga mereka, keluarga mereka yang mungkin Anak. kalau di media Anda tidak bisa melihat ternyata mereka seperti itu gitu. Kami duduk makan dengan mereka, mereka menceritakan anak-anak mereka, mereka nangis, mereka saya melihat mereka dari sisi yang berbeda dengan suami saya. Tidak seperti sisi yang ditampilkan di dalam entertainment, di dalam TV gitu ya. Mereka bisa duduk mencari kami, mereka bisa makan mencari kami, tapi kami harus samperin mereka. Saya punya satu kesaksian, kebetulan waktu itu kami harus makan dengan mereka, dan mereka ini kan kalau makan tuh harus milih hotel yang mahal ya gitu. Dan memang kami kebetulan cuma punya uang segitu gitu ya. Hari itu gitu ya. Dan kami diajarkan Tuhan banyak hal, dalam arti tidak kekhawatiran gitu. Akhirnya kami makan dengan mereka, dan kita sebagai pelayan Tuhan, meskipun mereka tidak tahu kita pelayan Tuhan, tetapi di dalam situasi itu dedikasi kita sedang diuji. Dalam arti apa? Meskipun kita pelayan Tuhan, kita hidup apa adanya, tapi kita punya Tuhan yang tidak usah harus terlihat kesusahan Tuhan kita, kan gitu ya. Nggak usah harus, saya ini pelayan Tuhan, bayarin dong. Dedikasi itu ya harus tetap dedikasi. Dignity itu harus ada. Kami duduk makan, dan waktu itu satu orang seharga 1 juta lebih ya. 1.200.000. 1.200.000 satu orang. Dan kebetulan kita makan bertiga ya. Aduh, 1.200.000 satu orang. Saya juga puyeng. Waduh, 1.200.000. Saya nggak mau hitung dua, karena kalau hitung dua berarti kita bayar masing-masing kan gitu. Kita tuh kalau melayani Tuhan harus seakan-akan semuanya all in ya. Saya hitung 3, 1,2 dikali 3 karena saya makan bertiga ya sama kawan saya ini gitu. Jadi kira-kira 3,6 ya. Dan kebetulan uang di bank kami cuma sisa segitu gitu. Jadi kami makan ya dengan kawan kami ini karena dia mau curhat. San, ayo dong makan dong, San. Gue mau curhat sama lo, sama suami lo. Please dong gitu. Oke, datang. San makan di sini ya. Deg-degan. Waduh, makan di situ. Waduh, setahu saya itu mahal banget. Emang bener pas saya datang, saya bilang oke, reservation atas 3 orang gitu ya. Reservasi 3 orang, saya lihat itu harganya 1,2 juta satu kepala. Saya kali 3. Kenapa kali 3? Karena kita harus siap. Kalau kita pun harus bayar teman kita itu, kita harus siap kan gitu ya. Jangan tiba-tiba dignity, kita bayar masing-masing ya. Saya bayar sama suami saya, kau bayar sendiri. Wah, itu nggak bisa seperti itu gitu. Kalau di sana permainannya nggak seperti itu gitu ya. Jadi kita makan, dia makan semua daging wagyu, daging Kobe lah, king crab, semua makanan-makanan orang-orang kaya ya, you name it gitu. Tapi kita punya komitmen diuji. CCTV ada. Nggak ada orang Advent. Sebenarnya saya ini bisa makan daging wagyu dong, gitu kan? Bisa makan daging Kobe dong, gitu. Enak nih 1,2 juta. Wah, lumayan. Kapan lagi nggak ada orang Advent kok? Mana ada orang Advent 1,2 juta mau makan di sini kan gitu? Nggak ada kok kiri kanan. Tapi diuji. Kita melakukan bukan karena ada orang Adventnya, tapi kita melakukan karena Tuhan menjadi penonton kita. Akhirnya Sandy dengan Ramon hanya makan apa? Makan tomat. Dia juga menjadi penonton. Ya, makan tomat. Makan lettuce, cuma itu aja yang kita bisa makan. Yang lainnya kita nggak bisa makan. Selama makan saya bilang, aduh ini tomat paling mahal ini ya. Tomat harga 1,2 juta, ini tomat apa gitu saya makan. Ya, tomat. Dia bilang, Sen, lu nggak mau makan ini, itu. Oh enggak, gue nggak makan gitu. Ah gila lu, masa lu nggak mau makan itu? Enggak, lu makan. Dia cerita. Ya, semua dicurhat. Setelah curhat, kami bayar. Karena dia cuma sendiri, masa iya? Saya suruh bayar punya saya sama suami saya kan nggak mungkin gitu. Itulah dignity kita ya. Itulah kita punya prinsip menjadi seorang pelayan Tuhan. Bill datang, ya saya bilang udahlah kita aja yang bayar. Gila lu jangan dong, lu kan sendiri, gue berdua, masa iya lu yang bayar? Aduh thank you ya, bayar. Setelah bayar pulang dari situ, orang kan nggak tahu. Saya pulang ke gunung tanpa ada uang sedikit pun di bank saya. Orang nggak ngerti. Yang orang lihat itu apa? Sandy Ramon sekarang duduk di hotel berbintang. Padahal makannya cuma tomat seharga 1,2 juta. Orang nggak ngerti. Itulah pengalaman Kristus.
Di saat ada Maria Magdalena datang, apa namanya, touching, menyentuh kaki Yesus, mencuci kaki Yesus dengan minyak harum ya. Dan apa? Yudaslah orang yang memarahi Yesus dan berkata, Yesus, kamu buang-buang duit. Kalau parfum itu bisa dijadikan uang, kamu bisa kasih makan orang miskin. Kenapa kamu lakukan itu? Banyak saudara Yudas-Yudas yang mencemooh saya dengan suami saya. Sandy Ramon gak ada duit, ngapain makan di hotel berbintang? Mereka gak ngerti kalau ini ialah tugas dari surga. Tugas dari surga yang membutuhkan iman lagi. Duduk dengan mereka, deg-degan saudara. Deg-degan, mereka pilih hotel ini, mereka bikin. Jangan, bukan cuma itu aja. Kita pergi. Saya pergi diajak. Kawinan pada saat itu. Ya, kawinan berbintang. Oh, ketua kita harus datang dong. Mereka bilang ketua ya. Sandy sama Ramon harus datang. Ketua kita harus datang. Oh, kalau ketua kita nggak datang, wah kita nggak mungkin nih kita nggak mungkin nih bisa bilangnya di blessing gitu mereka. Saya datang. Tapi saya kesel. Karena apa? Tuhan, saya udah nggak punya lagi baju mewah. Saya udah nggak punya lagi Tuhan apa-apa. Gimana kamu mau suruh saya datang? Masa iya saya harus beli baju mewah lagi dan sepatu mewah? Karena apa? Ya, karena saya ke pesta hotel berbintang. Kenapa? Dulu sebelum ikut Tuhan, kaki saya itu kecil. Kalau orang kota itu kaki kecil, karena kalau kita duduk sama nyonya-nyonya ya madam-madam, kita suka nanya-nanya, kaki kamu ukuran berapa sayang? Darling, kaki kamu ukuran berapa? 36. Oh wow, gitu ya. Wow, karena kenapa? Kalau nyonya-nyonya harus kecil kakinya, baru cantik. Wow, terawat ya. Tapi kalau ditanya darling, beb, kaki kamu ukuran berapa beb? 45. Wow, itu kaki atau cangkul beb? Jadi kelihatan orang desanya gitu ya. Wow, kok gede banget ya Beb? Kalau dulu kaki saya begini. Karena kaki kecil. Kalau sekarang hidup di kampung kaki jadi begini. Karena apa? Nggak pernah pakai sepatu lagi. Jadi harus dipaksa. Saya katakan Tuhan, saya nggak mungkin beli sepatu baru lagi. Udah nggak ada hati mau beli sepatu baru lagi gitu. Tapi Tuhan memberikan saya suatu di saat zaman dulu, kenapa ada beberapa barang yang saya tidak kasih orang. Kenapa saya tidak kasih orang? Karena saya tidak ingin orang merasakan kenyamanan. Jadi saya simpen karena apa? Saya bilang biarin aja rusak. Rusak biar sama saya. Sehingga beberapa tahun kemudian ternyata Tuhan mengilhami saya itu karena Tuhan ingin saya pakai itu lagi. Jadi saya pakailah baju-baju saya yang zaman dulu, saya keluarin semua dari gudang. Puji Tuhan lah Bu ya, masih ada beberapa baju, sepatu ya, peralatan-peralatan yang zaman dulu saya pakai lagi. Tetapi masalahnya, zaman dulu kan saya tuh kurus banget ya, extra small. Karena kenapa? Kalau kita tuh nyonya-nyonya malu kalau ditanya, Beb, timbangan kamu berapa? Oh malu. Oh Beb, kamu punya pinggang tuh berapa? Oh pinggang saya 26 gitu. Wow gila ya pinggang 26. Berarti dia terawat gitu ya. Kalau nyonya-nyonya besar semakin kurus berarti kamu semakin kaya gitu ya. Kalau gemuk berarti aduh kesian ya Beb ya. Kayaknya nggak terawat. Kenapa nggak sedot lemak aja sih Beb? Kok kayak kerbau gitu kan. Itulah pemikiran mereka gitu ya. Sehingga saya bilang Tuhan sekarang di saat saya ikut Tuhan udah nggak mikirin hal-hal seperti itu, tetap kurus. Tapi dibanding dulu, kalau dulu saya bangun pagi, saya nggak mau makan. Saya minumnya wine, dan saya selalu harus pergi ke dokter kurus. Disuntik, disedot, yang penting harus kurus, kan gitu ya. Meskipun ibu bapak udah pusing-pusing sampai pucat, yang penting kurus. Karena kalau duduk arisan ditanya, Beb, timbangan lo berapa? Wah harus kasih tahu. Dan harus kelihatan seakan-akan emang kayak orang, orang nggak makan-makan. Itulah di situ ya. Dan akhirnya saya keluarin baju itu lagi. Saya pakai semua baju Papa. Waduh, baju udah kekecilan. Satu-satunya yang saya harus pakai bajunya dengan cara apa? Saya harus puasa 24 jam supaya baju itu bisa saya pakai. Akhirnya saya pergilah ke kawinan. Ada baju yang saya bisa pakai, tapi saya nggak boleh makan karena kalau makan takutnya baju itu robek seperti Superman kan gitu ya. Jadi harus tidak makan sampai pusing-pusing pakai sepatu high heels tinggi gitu, udah nggak pernah lagi pakai sepatu tinggi gitu. Selama jalan saya pegang suami saya.
nggak bisa jalan lagi Pak. Ternyata Tuhan luar biasanya. Yang dulu kalau saya pergi ke pantai bisa pakai sepatu 12 sampai 15 cm, sekarang udah nggak bisa lagi. Mau jatuh-jatuh kayak orang kampung bener-bener mau jatuh-jatuh. Sehingga di sana, wah mereka nikmatin, oh Sandy gini-gini, waduh seneng banget nih lo datang gitu. Itu menjadi berkat bagi mereka gitu ya. Dan tapi saya setiap kali itu saya selalu ngumpet karena apa? Kaki saya sakit. Saya urut-urut saya copot kaki saya. Tapi mereka panggil mulu. Sandy mana nih Sandy? Aduh Tuhan, saya udah kesel gitu. Saya pasang lagi sepatunya. Aduh Tuhan, saya udah kesel. Saya nggak biasa dandan kayak gini lagi gitu. Sehingga singkat cerita sudah selesai acaranya, kita pulang. Kita pulang, saya jalan di lobi. Saya pegang tas clutch saya ya tas. Lalu di saat saya di lobi saya lihat gini, kok ada sol sepatu ya? Sol sepatu saya siapa itu? Gitu kan. Sol sepatu siapa? Saya lupa kalau sekarang saya bukan seorang madam lagi. Saya lupa kalau sekarang saya seorang misionaris gitu ya. Saya lihat, oh sol sepatu siapa? Saya baru loh kok di hotel berbintang ini ada sol sepatu di lobi gitu ya. Saya baru ya Tuhan jangan-jangan itu sol sepatu saya. Saya lihat sepatu saya dan saudara-saudari betul itu sol sepatu saya. Saking sepatunya udah lama nggak dipakai, jadi udah mulai rusak gitu ya. Saya langsung udah mulai rontok. Puji Tuhan untung waktu itu saya cepat pulang gitu. Lalu saya bilang sama suami saya, sayang itu suami saya langsung gini, ya ampun. Lalu suami saya pelan-pelan ke sana ambil sol sepatunya, saya langsung masukin ke tas, saya langsung Ramon, ayo kita pulang, kita lari sekarang karena dikit lagi ini semua rusak ya. Orang kan nggak tahu kita mengalami hal-hal itu gitu. Orang tidak mengerti. Tapi kenapa saya dengan suami saya harus dibawa ke titik itu? Bertemu dengan teman-teman. Di kampung kami sudah ada beberapa orang yang beli lahan di kampung kami. Penyanyi rock, direktur salah satu media sosial yang Bapak Ibu pakai, yang besar ya. Orang yang punya mall, supermodel, ya, itu teman-teman. Yang ini, kenapa mereka pingin? Di saat COVID-19 ini mereka main dengan kami, mereka melihat, wah, sekarang gue tahu kenapa Ramon sama Sandy seperti ini hidupnya. Sekarang gue ngerti. Ternyata ada sesuatu yang lu tahu yang lu gak pernah kasih tahu gue. Ternyata ini maksudnya. Sampai akhirnya mereka menemukan jawaban dari kehidupan kami. Bahkan bukan cuma itu. Saya pernah waktu itu bersepeda dengan mereka. Bersepeda ya. Lalu di 2 minggu yang lalu, 2 minggu sebelumnya ada kawan sepeda saya dengan speed yang sama jatuh patah. Seminggu kemudian ada kawan yang sama jatuh dengan situasi sama patah. Tiba-tiba saya dengan speed yang sama, dengan kondisi dan situasi yang sama, saya terjungkil karena kekuatan speednya, kecepatannya lumayan tinggi. Lalu ada yang jatuh di depan saya, lalu saya harus berhenti tiba-tiba, sepeda saya melayang, saya pun melayang, semua orang teriak, semua orang wah, karena apa? Semua orang berpikir patah nih Sandy, mati gitu ya. Saya jatuh. Di situ saya pikir, karena kenapa saya berpikir? Karena besoknya saya harus berangkat ke Amerika untuk berbicara di sana. Saya bilang, Tuhan biar kehendak-Mu yang jadi. Saya jatuh. Setelah saya jatuh, saya berdiri. Tidak ada patah sama sekali. Patah tidak, sepeda saya tidak hancur. Cuma ada luka kecil. Tahu Ibu Bapak, mereka bilang apa? Nah, lo lihat bedanya ya. Kalau si Sandy ini, dia tuh orang yang percaya Tuhan katanya. Nah lu lihat bedanya sama kita ya. Kita yang gak kenal Tuhan baru jatuh begitu patah katanya. Dia udah kayak Superman melayang sampai sepedanya kemana dianya kemana. Nah itulah bedanya. Dia dijaga sama Tuhannya sama malaikatnya dia. Lu lihat gak ada kecungkil pun patah juga gak, cuma sedikit. Jadi selama perjalanan itu teman-teman kami semua bicara soal itu. Ini bedanya bro. Orang yang percaya sama yang tidak percaya bro. Makanya ya, gue cuma bilang sama kita semua katanya. Jangan coba-coba lo colek Sandy sama Ramon. Yang marah bukan mereka, di belakangnya mereka bro. Lo jangan coba-coba. Lo lihat tadi dia terbang kayak Superman. Dia jatuh, kagak ada patah katanya. Itulah kenapa tadi saya tadi ya cerita tentang Nebukadnezar, Sadrak, Mesad dan Abednego.
Itulah kenapa Ibu Bapak Tuhan perlu membawa kita bertemu dengan orang-orang ini. Pada hari itu kami bisa makan di hotel berbintang. Di saat kami pulang ke gunung, kami melihat dan bisa makan dengan orang desa yang tidak mampu pada hari yang sama. Kami diizinkan Tuhan untuk melihat hidup dari sisi yang berbeda. Sehingga apa? Sehingga hati kami berubah. Disitulah kami melihat, Tuhan, ternyata dunia ini betul-betul membutuhkan Engkau, Tuhan. Sehingga Tuhan seperti berbicara kepada saya dengan suami saya. Makanya Sandy Ramon, kenapa saya harus membawa kamu ke sini, mendidik kamu terlebih dulu dengan susah payah. Karena apa? Karena saya harus mengembalikan kamu ke dunia itu. Sehingga apa? Tuhan mengizinkan kami mempunyai 2 pelayanan. Pelayanan di orang-orang yang tidak bisa diketemui, which is high profile society. Pelayanan dengan orang-orang yang tidak mampu. Akhirnya kami bisa masuk ke kedua belah pihak dalam 1 hari. Ibu Bapak, kita sering mau memilih untuk masuk langsung ke high profile society. Tapi bagaimana kita masuk ke sana kalau kita tidak punya cerita? Sama seperti tadi suami saya katakan, Yesus tidak melihat pemungut cukai sebagai ATM. Tapi Yesus melihat pemungut cukai sebagai jiwa. Tapi kita harus diubahkan, kita punya materialistis ini dulu sebelum Tuhan membukakan pintu-pintu itu. Orang ketemu saya, banyak orang Advent ketemu saya mengatakan, lu gak minta proyek? Hah? Proyek apa? Lu kan udah gak ada duit, kenapa lu gak minta proyek? Ah, lu gila minta proyek, saya bilang. Tuhan harus ubahkan itu semua. Sehingga di saat, tapi pengubahan Tuhan itu membutuhkan waktu dan proses yang sangat panjang. Tangisan, kebingungan. Saya mengalami proses-proses itu. Sehingga sekarang akhirnya orang bilang, apa? Ibu Paramon, Ibu Sandy enak ya. Sekarang rumah di counter livingnya mewahnya minta ampun. Ibu Bapak baru melihat sekarang kami. Ibu Bapak tidak melihat bagaimana proses kami 11 tahun yang lalu. Sekarang baru dibukakan Tuhan. Karena kenapa? Di saat saya dengan suami saya masuk di dalam high profile society, baru Tuhan bukakan. Saya juga bingung kenapa Tuhan bukakan. Sekarang kita punya tanah di counter living berhektar-hektar. Bangun ini, bangun itu, bangun ini, bangun itu. Di saat COVID-19 ini teman-teman kami pada bilang, Sen, di high profile society itu ya, pada bilang ini, Sen, kalau gue sama keluarga gue terlambat, Sen, gue cuma mohon, Sen, lu punya rumah untuk bisa bukain untuk kita. Bayangin, Pak. Orang-orang high profile society ngomong itu sama saya dengan suami saya. Hancur hati kami. Saya bilang, lu lihat, gue bangun rumah. Gue bangun guest house yang mewah. Supaya suatu hari kalau terjadi apa-apa sama dunia kita, lu tahu mau larinya kemana. Saya bilang begitu. Mereka semua bahkan bilang bahkan kalau mereka duduk ya, mereka ngomong kalau kita udah nggak bisa pakai mobil ya, kita kan punya sepeda, kita pakai sepeda aja pergi ke gunungnya si Sandy. Bayangin Ibu Bapak, tidak ada dinding pemisah, tidak ada sesuatu ekonomi memisahkan kami. Kami semua mempunyai pemahaman yang sama karena Roh Kudus memberikan pemahaman itu. Kami bisa nangis sama mereka. Mereka bilang, Sen, susah loh Sen, belajar Sen untuk jadi orang sederhana. Saya bisa duduk sama mereka ngajarin. Saya bilang, lu tahu gue. Saya bilang, gue juga dulu begitu. Tapi kalau gue mampu, gue yakin lu pasti mampu. Nangis, diajarin, kita ajarin. Bahkan sekarang ada beberapa teman kami yang punya duit. Sekarang kami ajarin. Mereka bilang, Sen gimana caranya? Saya bilang, masak, lu jualan makanan aja. Sampai kirim foto, Bu, Pak, dulu pegang Hermes, pegang apa, sekarang pegang apa? Pegang gorengan. Masak di dapur, jualan makanan. Saya katakan sama teman saya, jangan malu. Jangan malu. Nah. Jadi, kenapa Tuhan butuh kita untuk pergi ke sana? Tetapi jangan cepat-cepat mau ke sana. Minta Tuhan. Mati 10 dulu. Didik saya Tuhan. Karena otak ini terlalu uang terus didik saya Tuhan. Jangan begitu Ibu Bapak, suami saya dipanggil sekarang bertemu dengan orang yang kaya raya. Diajak masuk ke rumahnya. Sampai suami saya geleng-geleng. Saya duduk dengan teman-teman saya ini high profile society. Saya bilang sama suami saya, Ibu Bapak tahu mereka kalau ketemu saya,
Kalau saya ketemu mereka, ibu bapak kita ketemu mereka di levelnya mereka, di tempatnya mereka, mungkin mereka nggak pandang kita. Tapi Tuhan bawa komunitas sepeda ini sehingga mereka masuk di level saya dengan suami saya. Ibu bapak tahu, ibu bapak mungkin kaget. Mereka ketemu saya dengan suami saya kalau jalan, saya lagi duduk nih ya. Habis sepedahan, tahu ketemu saya gini. Nunduk, Sen, misi Sen. Permisi ya Sen, boleh Sen gue duduk sini. Oh boleh duduk. Bayangin siapa Sandy dengan Ramon. Kita nih bukan siapa-siapa. Tapi mereka duduk datang. Sen. Respect. Saya diundang kemarin di Manado. Ada kepala kepolisian di sana yang saya kenal. Teman dekat saya. Sebelum dia sekarang sudah tidak ada lagi. Pensiun bukan tidak ada lagi. Teman dekat saya. Telepon saya. Sen kapan dong mau pulang kampung Sen? Ayo kita sepedahan Sen. Saya bilang nanti ya Om Jenderal. Saya lagi sibuk. Ayo dong Sen, kenapa saya nggak mau? Karena dia ngajak sepedaan hari Sabtu. Saya bilang, aduh mampu saya cilaka kalau saya sepedaan lewatin gereja Advent terus mogok pula, meledus pula. Saya punya ban di depan gereja Advent. Orang Advent ngelihat loh, Ibu Sandy ngapain sepedahan? Ada juga begitunya ya. Saya bilang nanti Om Jenderal. Ayo Sen, Sandy mau nginep di mana? Ayo Sen, ikut. Sandy mau ngajak berapa orang? Mumpung saya sekarang udah pulang ke kampung kok Sen. Saya bilang nanti ya Om Jenderal. Deket, karena kenapa? Mereka menikmati pilihan-pilihan hidup kita. Mereka akhirnya melihat, oh Tuhan seperti ini. Nah, saudara, sebenarnya orang-orang yang Tuhan bilang, temuilah kepala-kepalanya. Masuk ke kampung, cari kepala kampungnya. Ya tujuannya ini adalah ini. Tadi saya sudah katakan, saudara. Tetapi kita perlu mempunyai hati yang baru. Nah, saudara, tadi dikatakan Nebukadnezar ini hanya belajar mengenal Kristus melalui apa? Pilihan-pilihan kita. Saya rasa begitu banyak kita bisa saksikan mengenai hal ini sih. Cuma ada satu hal yang mungkin kita perlu tekankan bahwa jangan bingung di dalam pilihan-pilihan hidup. Kalau di saat kita ini tidak lagi khawatir, di saat hati kita ini sudah dirubahkan sama Tuhan, di saat kita melihat bagaimana Tuhan ini menyediakan dengan setia, kita akan tidak lagi menjadi orang yang materialistis, saudara-saudara. Di saat kita tidak menjadi materialistis, mungkin baru Tuhan bisa bawa datang ke kepala-kepalanya. Nah, inilah hanya cerita kita untuk hari ini. Saya rasa ini sudah waktunya lewat. Tetapi biarlah menjadi satu kekuatan bagi kita semua. Dan besok kita akan singgung sedikit lagi mengenai bagaimana kita walk by faith. Oke. Jadi nikmatilah pendidikan Tuhan ya, Ibu Bapak jangan langsung saya mau langsung ke sini, saya mau langsung ke sana ya. Tuhan ada waktunya. Meskipun terkadang kita harus menunggu lama. Nah, mentor kita berdua cuma satu. Mentor kita berdua yaitu waktu. Itulah waktu mentor kita berdua. Pada saatnya nanti orang-orang akan di saat ini kita baru bisa bagi buku namanya Kemenangan Akhir. Orang tanya, Ramon sama Sandy, memangnya ada apa ini dunia ini? Kenapa kalian tinggal di gunung? Kenapa ada sesuatu yang kalian tahu kita nggak tahu kah? Boleh ya kita sedikit-sedikit cerita. Oh gitu ya. Saudara-saudara, barulah kita kasih buku. Ada salah satu teman kita, saudara-saudara, ini salah satu petingginya di Persaudaraan 212. Nah, ya. Mungkin gimana nih kita mau temenan sama orang Advent? Keuangannya. Ini salah satu pendananya, salah satu orang yang memang sponsor tertingginya di 212, semuanya kita udah tahu. Tapi kalau setiap kali ketemu sama saya sama istri, dia cuma bilang, Ramon, ini Ramon sama saya ini orang bener ini. Lu jangan hati-hati, jangan macam-macam sama mereka. Gue nggak bisa percaya orang lain loh, semua munafik katanya. Cuma ini dua aja nih. Ini orang dua yang benar. Saudara-saudara, itu siapa yang bilang ya? Tuhan bilang di saatnya nanti, di saat kecurahan hujan akhir, wajah kita ini cuma bercahaya, saudara-saudara. Nggak pakai khotbah, nggak pakai terangkan, nggak pakai. Enggak. Wajah kita bercahaya. Saya nggak tahu wajah kita bercahaya. Saya rasa belum juga. Cuma Tuhan memberikan sedikit demi sedikit. Apa maksud Tuhan di dalam hal ini? Ya, salib ditinggikan. Tuhan bilang, kalau salib ditinggikan, I will draw men unto me. Kita gagal membawa Kristus kepada Kristus. Kenapa sih? Karena bukan salib yang kita tinggikan, saudara. Mungkin hal-hal lain. Oke, kita akan sambung lagi besok. Inilah doa dan harapan kami.
Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Bapak yang ada di surga, Bapak Gawi, kami bersyukur atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Kesempatan nafas kehidupan untuk semakin mengenal Tuhan dan memperbarui diri kami. Dan terlebih untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Manusia yang mencintai didikan Tuhan dan manusia yang berserah. Karena kami yakin dan percaya apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami itu cukup bagi kami untuk dapat melangkahkan kaki kami untuk mengenal Tuhan yang lebih dekat lagi. Ya Bapa, kiranya apa yang kami sampaikan, benih-benih dari surga yang kami sampaikan, kiranya ini tidak sia-sia. Kami yakin dan percaya ada satu jiwa yang seperti zaman dulu Engkau memanggil hamba dengan suami hamba. Hati ini sangat rindu mendekatkan diri kepada Engkau. Hati ini sangat mau untuk selalu dekat kepada Engkau. Tapi kedagingan ini Tuhan selalu membawa kami untuk meninggalkan Engkau. Ya Bapa, kiranya jiwa itu yang hari ini ingin dekat kepadamu. Jiwa itu akan melangkahkan satu langkah hari ini. Meskipun langkah itu sangat berat. Tapi kami yakin Bapa, Engkau ada bersama dengan jiwa itu. Seperti Engkau ada bersama dengan hamba dengan suami hamba. Engkau ada, Engkau menghibur kami. Engkau mengajarkan kami dari manusia yang tidak tahu apa-apa menjadi manusia yang mengerti akan segala sesuatu yang Engkau inginkan. Ya Bapa, kiranya hari ini jiwa itu memilih di mana ia akan berdiri. Biarlah segala sesuatu menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selamanya. Atas nama anak-Mu menjadi Tuhan, atas nama anak-Mu Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin.